depan kita akan bersama membahas topik yang sudah kita sepakati. Oke, sebelum memulai kegiatan, ada baiknya berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita dilancarkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan doa menurut ajaran agama Kristen. Teman-teman yang beragama lain dapat menyesuaikan. Sebelum kita mulai, saya akan memberitahu kepada teman-teman apa pengertian dari BKP. BKP adalah salah satu bentuk layanan yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan atau wawasan kita tentang topik yang akan dibahas. Nah, tujuannya adalah untuk agar kita dapat menyikapi segala sesuatu yang terjadi dengan cara yang positif. Nanti cara pelaksanaannya saya akan bertanya kepada teman-teman. Teman-teman yang ingin menjawab silahkan mengangkat tangan terlebih dahulu, baru nanti akan saya persilahkan siapa yang mengangkat tangan duluan. Semua orang berkenan dan dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya secara bergantian. Dari ini kita akan membahas topik bersikap acuh terhadap kegiatan yang dipandu relawan. Saya bertanya menurut teman-teman sekalian, kenapa sih topik ini penting untuk kita bahas? Ada yang mau berpendapat? Silahkan Mira. Saya mengapa topik ini penting juga supaya kita bisa mengetahui faktor penyebab dari korban bersikap tidak peduli atau tidak acuh terhadap kegiatan yang dipandu relawan. Baik, terima kasih. Ada yang mau berpendapat lagi? Silakan saudara Lina. Saya mengapa topik ini penting dibahas karena setelah kita bahas topik ini nanti kita akan mengetahui solusinya mengapa korban itu acuh terhadap kegiatan yang dipandu oleh relawan. Baik, terima kasih. Kemudian saudari Anissa. Menurut saya, kenapa topik ini penting dibahas? Karena bersikap acuh ini adalah sikap yang buruk. Jadi kalau kita membahas ini, setidaknya kedepannya kita akan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Supaya, karena acuh nggak acuh itu kan kesopanan diri. Baik, terima kasih teman-teman atas pendapatnya. Dapat saya simpulkan kenapa topik ini penting untuk dibahas, yaitu pertama, biar kita mengetahui faktor penyebab kenapa korban itu acuh tak acuh terhadap relawan, kemudian agar kita mengetahui solusi dan agar dapat mengubah sikap yang tidak sopan tadi ya. Kemudian kita masuk ke faktor penyebab. Menurut teman-teman sekalian, apa sih yang menjadi faktor penyebab korban bersikap acuh terhadap kegiatan yang dipandu oleh relawan? Silakan saudari Ais. Mungkin menurut korban itu kegiatan yang dipandu sama relawan itu nggak terlalu penting gitu bagi mereka. Jadi mereka kayak udahlah nggak usah ikut. Baik, terima kasih. Ada pendapat lain? Silakan Rika. Baik, menurut saya faktornya itu sama ya seperti AIS, kegiatan itu mungkin kurang penting dan juga mungkin terlalu ribet untuk dilakukan. Baik, terima kasih. Kemudian Esther. Menurut saya kenapa ada korban yang acuh terhadap kegiatan yang dipandu relawan itu karena dari apanya ya, dari korbannya itu mungkin yang nggak mau dia diatur posisi yang pada saat itu penting lah. Baik, terima kasih. Dapat saya simpulkan dari jawaban teman-teman sekalian, yang menjadi faktor penyebab dari korban bersikap acuh terhadap kegiatan yang dipandu relawan bisa aja gara-gara kegiatannya tidak terlalu penting, kemudian terlalu sulit untuk diikuti, dan terakhir tadi kata Esther, korbannya itu sulit untuk diatur. Terus saya juga mungkin dapat menambahkan, yaitu mungkin mereka terlalu capek gitu kan, karena udah evakuasi, jadi nggak ada semangat lagi, sehingga mereka ya udahlah bilangin situ gitu. Oke, kemudian kita masuk ke dampak. Apa yang menjadi dampak dari sikap acuh terhadap kegiatan yang dipandu relawan ini? Silakan saudari Anissa. Menurut pendapat saya, dampak dari bersikap acuh terhadap kegiatan yang dipandu relawan, kita jadi ketinggalan informasi. Apa yang dibangun relawan yang di depan nggak masuk ke otak. Oke, terima kasih. Kemudian saudari Ais. Mungkin karena diacuhkan ya, relawan itu bisa jadi kayak malas untuk memandu mereka lagi, kayak mereka nggak bakal dengerin aku gitu. Baik, terima kasih. Ada pendapat lain yang menjadi dampak?
korbannya kekurangan informasi, kemudian bisa aja relawannya jadi nggak mau gitu, setengah hati membantu yang harusnya tadi mau senang hati, gara-gara diacukan jadi setengah hati ngelakuin relawannya. Kemudian menurut teman-teman sekalian, bagaimana solusi agar bersikap acuh terhadap kegiatan yang dipandu relawan ini dapat kita minimalisir? Silahkan saudari Alisa. Terima kasih atas kesempatan. Solusi yang dapat saya ambil dari bersikap acuh terhadap kegiatan yang dipandu relawan ini, mungkin kedepannya kepada para relawan, sebenarnya salah satu alasan acuh ini kan karena mungkin gak menarik, yang dipandunya itu kurang enak untuk dilihat, kurang enak untuk didengar. Jadi kepada relawan lebih berinisiatif, lebih kreatif lagi dalam memandu posko. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Ada pendapat lain? Silahkan saudari Alis. Mungkin sejalan dengan apa yang dibilang saudari Alisa. Jadi di sini tuh mungkin relawannya itu lebih kayak ini ya, dirancang dulu kayak mana kegiatannya supaya bisa menarik para korban, terus bisa juga nggak terlalu mini-mini gitu loh, bisa to the point aja ini dari kenapa mereka dipandu ini dan itu. Oke, terima kasih. Kemudian tadi yang mengangkat tangan ada saudari Esther, silahkan. Baik, solusi yang dapat saya berikan itu jalan dengan pendapat mereka berdua tadi. Namun setelah udah udah kreatif nih apanya, relawannya kepada orang korban juga maunya menghilangkan rasa acuhnya itu supaya kegiatannya itu bisa berjalan dengan baik. Baik. Ada pendapat lain? Baik, silahkan saudari Elmina. Mungkin solusinya itu bisa dikasih pengertian sama korban itu bahwa relawan itu sangat penting. Baik teman-teman, terima kasih atas solusi-solusi ya dari teman-teman sekalian. Kemudian saya ingin mendengar komitmen yang teman-teman dapatkan atau yang ingin teman-teman terapkan ke depannya setelah kita membahas topik ini. Mulai dari saudari Rika. Jadi komitmen saya ke depannya setelah membahas topik bersikap acuh terhadap kegiatan yang dipandu oleh relawan. Nah, komitmen saya yaitu ke depannya saya akan lebih memperhatikan relawan ketika mereka memberi arahan dan panduan kepada korban bencana. Terima kasih. Baik, selanjutnya Esther. Kalau dari aku komitmenku singkat aja, menghilangkan rasa acuh ya, karena selagi kita dibantu kenapa kita nggak apa-apa. Baik, kemudian saudari Elvina. Komitmen saya ke depannya, saya akan lebih menghargai orang-orang yang memberikan bantuan. Oke, terima kasih. Kemudian Mira. Komitmen saya ke depannya terpendapat sama Rika, sama Hermina, sama Esther. Jadi tambahannya selain menghargai dan menghilangkan rasa acuh sama korban, saya juga harus kayak belajar menerima bantuan apapun, kayak namanya dibantu gitu ya Kak. Jadi ya Oke, selanjutnya saudari Ais. saya berkomitmen untuk introspeksi diri supaya nggak muncul rasa ingin mengacuhkan orang, karena itu diacuhin itu nggak enak. Ya, benar sekali. Selanjutnya Alisa. Komitmen dari saya yang bakalan saya berikan untuk masalah kali ini, apapun ketika saya mau jadi relawan ataupun korban ke depannya, untuk lebih menghargai satu sama lain, jadi relawan yang lebih kreatif dan jadi korban yang lebih paham akan keadaan dalam diri. Oke, bagus sekali ya teman-teman komitmennya. Harapannya semoga komitmen yang sudah teman-teman ucapkan dapat teman-teman terapkan di kemudian hari. Baik teman-teman, kegiatan kita akan berakhir. Namun sebelum itu, saya ingin teman-teman mengisi penilaian BMB 3 ini. Nanti jika sudah selesai, silahkan kembalikan kepada saya. Apakah sudah selesai teman-teman? Oke, baik. Baik teman-teman, kegiatan BKP kita sudah berakhir. Namun sebelum benar-benar menutupnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan membawakan doa dalam ajaran agama Kristen. Teman-teman yang lain silahkan mengikuti. Mari berdoa.